Baik teman-teman pecinta aglonema, pada malam hari ini coba kita merekonstruksi kembali aglonema yang sudah lama tidak dilihat akarnya. Perkembangan aglonema itu kalau akarnya sehat, akarnya tidak lonyot, itu akan bagus. Makanya coba malam hari ini mau kita bongkar dua aglonema yang ciri-cirinya salah satunya daunnya mulai kering, ada yang layu, itu berarti aglonema kita bermasalah. Salah satu penyakit aglonema yaitu akarnya lonyot atau akarnya itu busuk. Biasanya penyebabnya sekam yang sudah lama yang belum diganti. Malam hari ini saya mau mencoba membongkar salah satu aglonema saya yang sudah lama ini. Mudah-mudahan akarnya bagus. Kita coba buka ya teman-teman pecinta aglonema Indonesia. Dengan acara kegiatan seperti ini, mudah-mudahan teman-teman pecinta aglonema kita bisa saling sharing, kita bisa saling mengisi. Soalnya kalau bagi saya pribadi, saya masih pemula untuk tanaman aglonema ini. Tapi ya mudah-mudahan walaupun saya pemula, mudah-mudahan ini juga ada manfaatnya buat teman-teman pecinta aglonema. Ini memang teman-teman akarnya terlalu banyak. Jadi begitu saya bongkar memang tidak ada yang lonyot. Cuman kalau kita biarkan ini akarnya terlalu banyak juga tidak bagus dengan aglonema kita. Karena perkembangan aglonema kita otomatis agak susah. Karena saripati makanannya terlalu banyak dihisap sehingga daun-daunnya juga kurang bagus. Jadi coba malam hari ini kita bongkar aglonemanya, kita pisahkan. Ini ternyata juga banyak anaknya ini. Jadi nanti coba kita pisahkan. Ini kalau nggak kita pisahkan, kalau kita biarkan, ini nggak mungkin aglonema kita bisa berkembang karena ini udah terlalu banyak akar ini. Sehingga mau tidak mau ya harus kita bongkar, harus kita pisahkan ini. Kalau enggak ya nanti aglonemanya seperti ini aja, lama untuk berkembang. Dan bisa kemungkinan kalau dibiarkan lama-lama jadi lonyot. Karena akar yang tua itu saya perhatikan, akar yang lama itu lama-lama dia membusuk. Jadi memang perlu regenerasi. Jadi jangan sampai kita membiarkan akar lama itu juga kurang bagus buat perkembangan aglonema. Teman-teman aglonema Indonesia ini media, alhamdulillah kita ini kan ada media YouTube sehingga kita bisa berbagi, kita bisa sharing sesama pencinta aglonema. Teman-teman sahabat-sahabatku yang
saya hormati dan saya cintai, ini salah satu aglonema yang asli, aglonema Indonesia. Jadi coba saya mau pisahkan ya antara indukan sama anaknya, karena ini terlalu banyak akarnya ini. Kalau kita perhatikan akarnya itu luar biasa. Memang akar yang ada ini masih sehat ya, cuman kalau kita biarkan lama-lama dia juga busuk karena lembab ya, mungkin faktor lembab biasanya. Nah tapi ini alhamdulillah saya perhatikan ini nggak ada yang lonyot, cuman ini akhirnya anak juga nggak berkembang nih. Anak-anaknya ini kan banyak yang susah dia untuk berkembangnya karena terlalu rimbun dengan akar ini. Ya otomatis kalau akarnya banyak itu akan mempengaruhi makanan. Jadi makanannya itu banyak diserap bukan oleh daun, tapi banyak diserap oleh akar, sehingga untuk perkembangan daun itu sendiri itu agak lambat, kurang bagus. Makanya malam hari ini saya coba bongkar, saya coba perhatikan aglonema saya, ternyata memang betul kenapa ini sudah berbulan-bulan perkembangannya belum ada gitu kan. Nah makanya coba kesempatan malam hari ini saya bongkar, saya perhatikan akarnya, memang akar sehat nih teman-teman ya. Saya perhatikan akar-akarnya nggak ada masalah, cuman ya mau nggak mau harus kita buang teman-teman, harus kita buang, harus kita pisahkan, karena kalau nggak kita buang ini ke daun kurang berkembangnya. Ini makanya saya coba ambil salah satu, ada anaknya ternyata harus kita pisahkan ini, karena kalau nggak kita pisahkan ini saripati makanannya kan terbagi-bagi ya, jadi sulit untuk berkembang. Teman-teman aglonemaku yang saya hormati dan saya sayangi, ini teman-teman kalau memang ahli di bidang aglonema, saya juga minta petunjuk, minta saran dari teman-teman supaya aglonema di Indonesia ini semakin berkembang, semakin dicintai, karena ini salah satu kebanggaan kita ya, orang Indonesia. Yang paling fenomenal di kita di Indonesia adalah almarhum Pak Greg ya, Pak Greg Hambali. Beliau sampai bisa mengawinkan berbagai macam jenis. Cuman ya kalau untuk Greg Hambali saya belum kebeli teman-teman. Cuman masih ada kenang-kenangan satu, yaitu Pet Sumatera. Itu salah satu juga kebanggaan Indonesia yang beliau kawinkan itu antara aglonema biasa dengan aglonema, aduh lupa saya teman-teman, itu hasil kawin silang yang dihasilkan oleh Greg Hambali almarhum. Itu baru Pet Sumatera teman-teman yang saya punya. Dan terakhir itu almarhum meluncurkan Minion itu kalau nggak salah. Itu aglonema bukan terakhir sih, yang pertama, yang terakhir dia dipublikasikan lah. Tapi di antara Minion tuh banyak aglonema yang lain. Cuman memang pada saat itu yang paling terkenal aglonema Minion. Itu harganya lumayan teman-teman. Itu masih puluhan juta lah, itu masih jutaan. Kalau saya pribadi masih belum kebeli teman-teman ya. Ya ini cuman aglonema biasa yang mudah-mudahan
Ya kalau bagi pemula ini ya, kalau ada rezeki ya kita bisa beli yang lain-lainnya lah. Ada juga yang Golden Hope itu ya teman-teman ya. Golden Hope itu salah satu aglonema fenomenal itu. Itu sampai sekarang harganya masih selangit itu teman-teman. Masih jutaan itu. Tapi ya mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa kebeli yang asli dari orang Indonesia, asli dari almarhum Greg Hambali yang mengawinkan itu. Salah satunya yang fenomenal itu Golden Hope itu teman-teman. Sampai saat ini pun Golden Hope itu masih tinggi teman-teman. Ini teman-teman pecinta aglonema, ini kita coba potong-potong ya teman-teman. Ini harus kita buang ini akarnya. Kalau nggak kita buang lama-lama busuk teman-teman. Atau para master yang melihat YouTube saya ini, kalau memang punya saran atau kritik ya silahkan mangga, kita biar bisa berbagi, kita bisa saling saling mengembangkan lah di dunia aglonema. Saya minta saran, pendapat, ataupun kritikan dari teman-teman pencinta aglonema supaya aglonema Indonesia ini semakin dicintai, semakin berkembang ya teman-teman. Ini akarnya banyak sekali teman-teman. Akarnya memang sehat ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan sehat betul itu akar-akarnya ya. Cuman saya kesulitan juga nih membuang akar nih teman-teman karena terlalu banyak ini akar-akarnya. Tapi ya kita berlahan, coba kita buang ya, yang tidak kita pakai kita buang. Coba dipisahkan teman-teman. Dan ternyata di sekam yang aslinya ini masih bagus teman-teman, karena memang sekamnya baru diganti sih waktu nanam itu ya, sekam baru. Jadi ternyata sekam masih layak untuk dipakai lah. Nah ini teman-teman, setelah potong itu dikasih antrakol ya. Ini supaya tidak busuk teman-teman. Jadi kalau kita luka lah kalau orang itu. Nah luka-lukanya ini ya kita pakai antrakol teman-teman. Nah kita biarkan beberapa menit, nanti baru kita tanam kembali ya teman. Nah ini kita oleskan itu supaya tidak busuk ya teman-teman, supaya juga tidak kena bakteri ya. Jadi memang banyak manfaatnya antrakol teman-teman. Ini kita kasih antrakol kembali itu supaya nggak kena bakteri ya. Kita angin-anginkan dulu itu ya sementara sebelum kita tanam, supaya antrakolnya itu menyerap dulu kawan-kawan. Ini kita olesin ya. Nah, sambil kita ngecek akarnya, sambil kita olesin antrakol. Jadi ini salah satu yang sudah kita pisahkan tadi ya teman-teman. Kita kumpulkan lagi. Ada juga yang masih kecil ya ternyata teman-teman, tapi ya mau tidak mau harus kita pisahkan karena itu tadi akarnya terlalu banyak teman. Nah ini kan salah satu akarnya, coba keluar anaknya dikit satu kan, cuman akarnya banyak gitu. Nah tetap kita
coba tanam lagi ya. Nanti kita buang-buang juga itu apa namanya, akar-akarnya nggak dipakai. Nah, ini sama, ini akarnya terlalu banyak, keluar juga anak-anaknya teman-teman. Cuman kalau kita biarkan ini, kalau kita masih ke indukan ini kurang berkembang, nanti agak lama dia berkembangnya, makanya kita harus pisahkan. Ini agak sulit pisahkannya karena akarnya rimbun nih teman-teman. Akarnya memang sehat, akarnya rimbun, tapi ya mau nggak mau teman harus kita pisahkan. Kalau kita biarkan ya lama untuk berkembangnya. Ini salah satu aglonema Indonesia ya. Apa sebutnya Gatotkaca apa-apa itu teman-teman. Kalau pemirsa tahu ini jenisnya apa aglonemanya, tolong di komen-komentar ya teman-teman. Karena saya lupa ini apa namanya nih, apa jenis Gatotkaca atau apa ini. Yang jelas masih aglonema lah teman-teman. Nah ini juga sama, coba kita kasih antrakol supaya tidak kena bakteri ya, kita pisahkan. Mudah-mudahan juga nanti dia bisa tumbuh berkembang teman. Ya terlalu banyak betul akarnya. Ini kalau saya perhatikan sekamnya masih bagus teman-teman, karena memang nggak ada yang busuk ya. Ini sekam mentah, sekam bakar, kita campur ya. Ini awet juga teman-teman, ini udah 4 bulanan, ini masih bagus kelihatannya. Nah ini kita susun ya, kita tata ya, jadi supaya tingginya sama, kita harus tata ulang. Jadi sebelum masukkan di pot itu, kita rangkai dulu ya teman-teman, supaya kelihatannya cantik, kelihatannya bagus. Ini kita antara yang pendek dan yang panjang itu kan harus kita imbangi dengan kita ketemu dengan ininya teman-teman, ketemu dengan atasnya. Jadi kalau untuk bawah itu biarkan dia, kalau mau agak panjang biarkan dia panjang. Yang penting kelihatan rapi itu kalau atasnya sama batangnya itu. Ya kita rapikan, kita susun. Nah seperti ini teman-teman. Jadi nggak masalah lah kalau yang bawah itu panjang atau pendek ya. Yang penting atasnya itu kelihatannya rapi, sama teman-teman. Nah itu kita rapikan ya, jangan sampai beradu akarnya, harus kita perhatikan juga akarnya, karena kalau beradu juga nanti patah dia nanti, makanya kita harus hati-hati menyusunnya ya. Nah setelah kita susun ya, kita nanam kembali ke dalam potnya. Nah ini sekam yang lama kita masukkan karena memang masih bagus, masih layak untuk dipakai kembali ya teman-teman. Jadi masih layak, sehingga masih bisa kepakai lagi nih teman-teman. Nah udah kita masukkan sekamnya. Nah kita setelah sekam yang lama itu kita masukkan ya, nanti kita campur dengan sekam yang masih baru ya teman-teman, nanti supaya lebih cepat berkembangnya. Nah ini kita
masih pakai sekam yang lama, karena memang sekam lama ini masih layak dipakai ya teman-teman, masih poros, masih bagus. Nah itu dipadatkannya itu dengan cara diketuk-ketuk gitu ya teman-teman. Jangan sampai dipadatkan dengan tangan ya, tapi dengan kita potnya ya. Nah ini kita tambah dengan sekam yang baru ya teman-teman. Nah ini atasnya kita pakai sekam yang baru supaya seimbang ya teman-teman. Nah setelah itu dipadatkan lagi. Dipadatkannya ya jangan sampai pakai tangan, dituk-tuk aja ya, si potnya itu diangkat-angkat. Nah itu padat dengan sendirinya, jadi nggak terlalu padat juga teman-teman, karena aglonema juga perlu napas ya, perlu oksigen, makanya dia kalau terlalu padat itu nggak bagus dia. Nah, ini sekam lama juga kita masukkan kembali. Harus hati-hati ya teman-teman supaya aglonema kita tetap sehat, tidak berubah ya teman-teman. Ini alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai ini. Nah ini teman-teman hasilnya ya, mudah-mudahan sehat ya teman-teman. Ini hasilnya sudah kelihatan cantik ya. Nanti jangan sampai kena, selama baru diganti itu jangan sampai kena panas dulu ya teman-teman. Jadi ditempatkan yang agak dingin lah, jangan langsung kena matahari. Dan nah ini teman-teman, satu lagi coba kita bongkar aglonema ini kenapa tidak berkembang ya, terus banyak yang kering. Ternyata akarnya ada yang lonyot teman-teman. Ini luar biasa, ini harus kita rekonstruksi betul-betul ini, karena akarnya ini udah banyak yang busuk nih. Akarnya banyak yang busuk, terus ini apa namanya, batangnya terlalu panjang juga teman-teman. Nah ini harus kita cuci, karena harus masuk ke dalam dulu ya teman-teman ya, harus pakai air keran, soalnya itu biar ngalir. Cuman kalau di depan ini memang nggak ada air kerannya, jadi harus mau nggak mau harus ke belakang dulu ya teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya ini setelah kita cuci ya, karena itu banyak yang lonyot dan kering itu daun-daunnya teman-teman. Jadi pengalaman saya pribadi itu, kalau aglonema itu ada daunnya yang kering atau daunnya yang mulai menguning, itu kita waspada dengan akarnya. Itu biasanya kalau daunnya mulai banyak yang layu, banyak yang kuning, itu akarnya itu lagi bermasalah tuh teman-teman. Ada yang lonyot, terus juga ada kutu putih itu ternyata bisa nyumput juga di akar itu, sehingga saripati makanan yang kita kasih ke tanaman aglonema kita mungkin diserap sama kutu putih itu juga salah satu penghambat juga itu teman-teman. Begitu kita buka itu ternyata ada kutu putihnya, jadi ya harus kita pakai air yang ngalir ya teman-teman ya, makanya saya ke belakang dulu ini. Nah ini teman-teman, setelah diguyur ya, setelah disiram, itu betul teman-teman, banyak yang rusak daunnya, terus akarnya itu udah pada busuk-busuk tuh teman-teman. Ini akarnya terlalu panjang, ini harus dipotong, kita perhatikan. Nah kalau cirinya, kalau agak kuning batangnya itu ada spot, berarti itu harus kita buang teman-teman. Jadi kalau ada batang itu kita lihat dia ada kuning nggak, nanti di dalamnya kita lihat itu.
Kalau di, nah ini kan bagus teman-teman, ini nggak ada spotnya. Jadi itu kalau yang udah kena akar busuk itu harus kita buang ya teman-teman ya, karena itu akan menular nantinya. Nah itu kita perhatikan, itu banyak yang lonyot, itu yang bawah itu udah harus kita buang. Nah itu kita potong sampai dengan tidak ada spotnya ya teman-teman, karena kalau masih ada spot itu nanti bahaya. Nah ini kita pakai antrakol supaya kita nggak kena bakteri ya. Yang satu lupa dikasih antrakol nih, nah, kasih antrakol dulu ya. Jadi kalau akar yang lonyot apa itu harus kita potong. Nanti kita perhatikan ini teman-teman. Jadi begitu kita potong itu kalau masih ada agak kuning-kuning itu di batangnya, itu harus kita potong ulang. Karena kalau kita nggak potong ulang lagi itu nanti walaupun kita tanam dia busuk lagi. Nah makanya kita perhatikan nih mana yang sampai mana ini yang agak kuningnya. Nah yang agak kuning biasanya kelihatan. Nah itu kita potong teman-teman. Nah ini sebenarnya membuang, kalau nggak kita buang ya lama-lama lonyot semua. Nah kita buang teman-teman. Nah ini kita kasih antrakol. Oke teman-teman ya, silakan menyaksikan ya. Saya atas nama pribadi pecinta aglonema minta saran dan kritik dari para master aglonema Indonesia. Terima kasih ya teman-teman. Selamat menyaksikan.